Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 037. Sonia kemudian menghubungi anak buah Felix. Halo. Halo, saya mau kamu mengintai rumah Rahmi. Jika ada kesempatan habisi langsung, jangan sampai gagal, dan jangan gegabah, kalian harus memastikan semuanya aman. Perintah Sonia pada anak buah Felix. Baik, kami laksanakan. Lalu Sonia mematikan sambungan dan menunggu anak buah Felix bergerak. Sekitaran 1 jam menunggu, Sonia kembali dihubungi. Halo, bagaimana? Tanya Sonia langsung. Kami tidak bisa melakukannya sekarang, saat ini dia tidak sendiri, dia sama siapa? Bingung Sonia. Sepertinya dia ketua Alistair, jawab orang itu. Algaskar, guman Sonia. Sial, bagaimana anak itu bisa dilindungi oleh anak Gutama, kesal Sonia, rencananya kali ini gagal lagi. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama, karena semakin mereka dekat akan semakin sulit untuk mencelakai Rahmi. Apa yang harus aku lakukan? Bingung Sonia. Oke, mending aku susun rencana besok lagi. Sekarang tidak mungkin di sana ada Algaskar. Sonia kemudian memutuskan untuk tidur saja. Dia akan membuat rencana besok. Keesokan harinya Rahmi bangun sangat pagi. Dia ingat Algaskar tidur di rumahnya. Dia segera mandi sebelum Algaskar bangun. Setelah mandi dia langsung memakai seragam lalu keluar kamar. Melihat Algaskar masih tertidur, Rahmi menuju dapur untuk membuat sarapan. Dia hanya menyiapkan roti dan susu karena hanya itu yang ada, lagian dia juga sudah rapi. Setelah semuanya selesai disiapkan, Rahmi kembali ke depan dan melihat Algaskar masih tertidur nyenyak. Dia tidur apa pinsang sih? Nggak gerak, guman Rahmi. Al bangun, guncang Rahmi membangunkan Algaskar, masih tidak ada tanggapan. Al bangun, masih sama. Kesabaran Rahmi habis. Algaskar Gutama bangun, teriak Rahmi tepat di telinga Algaskar, membuat Algaskar langsung bangun. Sit, bangsat, umpat Algaskar kaget. Rahmi melotot, lo panggil gue apa? Kesal Rahmi. Algaskar yang belum sepenuhnya sadar, menoleh saat mendengar seseorang berbicara dan melihat Rahmi. Lo kenapa di sini? Tanya Algaskar linglung. Rahmi mendengus kesal, ini rumah gue, ketus Rahmi. Algaskar langsung menoleh ke sekitar dan dia baru sadar bahwa semalam dia tidur di rumah Rahmi sang kekasih. Lo kenapa nggak bangunin baik-baik sih? Tanya Algaskar pelan, berusaha tidak mengumpati Rahmi. Asal lo tahu, gue udah bangunin lo dari tadi, tapi lo kebo banget, jelas Rahmi kebo. Ya udah maaf, gue ke kamar mandi dulu, ujar Algaskar beranjak dari sofa dan berjalan ke arah kamar mandi. Gue tunggu di meja makan, teriak Rahmi saat Algaskar sudah hampir masuk. Jawab singkat Algaskar kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beberapa menit keluar dari kamar mandi, Algaskar langsung ke meja makan. Lo nggak ke sekolah? Tanya Rahmi, karena Algaskar nggak ada seragam. Gue perginya nanti, agak siangan, jawab Algaskar mengunyah roti yang disiapkan Rahmi. Apaan? Sekolah pergi siangan? Lo mau sekolah atau nongkrong? Sewot Rahmi. Gue ada urusan dulu di markas, jelas Algaskar. Serah lo dah, Rahmi lanjut makannya tanpa mengurusi Algaskar lagi yang menurutnya aneh. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung bersiap untuk berangkat ke tujuan masing-masing. Gue anterin ke sekolah, ujar Algaskar berjalan menuju motornya. Nggak usah, gue bawa motor sendiri, lagian ngapain nganter kalau lo nya sendiri. Nggak masuk, Rahmi kemudian menaiki motornya dan pergi tanpa mendengar balasan Algaskar. Algaskar kemudian menyusul Rahmi, dia mengikuti Rahmi dari belakang, ia hanya ingin memastikan Rahmi baik-baik saja sampai sekolah.
Rahmi sendiri sadar kalau Algaskar mengikutinya tapi dia tidak hiraukan. Setelah Rahmi masuk sekolah, Algaskar langsung pergi. Dari sana dia akan ke markas tapi sebelum itu, dia akan pulang untuk bersiap agar nanti setelah dari markas dia bisa langsung ke sekolah. Kini Algaskar beserta anggota Alistair lainnya sudah berkumpul di markas, begitupun dengan para inti Alistair. "Dari mana aja lo bos, semalam gak datang?" tanya Romeo melihat Algaskar datang ke markas. "Ada urusan," datar Algaskar. "Urusan sama cewek lo Al?" goda Raka. Mata Raka dan Romeo melotot mendengar jawaban Algaskar, tidak jelas. Sebenarnya apa tapi mereka sudah menyimpulkan dengan kata iya. "Kita punya ratu bos," tanya mereka lagi memastikan. "Raka gue mau lo cari tahu soal Sonia," ujar Algaskar tanpa menghiraukan pertanyaan mereka. "Sonia siapa?" tanya Raka. "Ibu tirinya si Rahmi," jawab Romeo. "Buat apa Al?" tanya Karel heran, kenapa Algaskar ingin mencari tahu soal Sonia. "Cari tahu soal apanya Al?" tanya Raka karena Algaskar tidak menjawab pertanyaan Karel. "Masa lalunya dengan ibunya Rahmi," jawab Algaskar. Mata mereka memicing mendengar jawaban Algaskar. "Lo ada hubungan apa sama Rahmi?" tanya Romeo curiga. "Kenapa?" tanya balik Algaskar. Mereka semua menggelengkan kepalanya melihat tatapan tajam Algaskar. "Cari," perintah Algaskar pada Raka. Raka dengan cepat langsung mencari tahu semuanya. Tak lama Raka dengan mudah menemukan informasi tentang Sonia. "Gimana?" tanya Algaskar. Ini," ujar Raka menunjukkan hasil pencariannya. "Nggak susah nyarinya karena sebelumnya sudah ada yang retas," jelas Raka. Algaskar langsung membaca laporan hasil pencarian Raka, dan apa yang Raka dapatkan sama dengan apa yang Rahmi dapatkan, jelas karena Raka meretas data yang pernah Rahmi retas. Setelah membaca semuanya Algaskar jadi bisa menyimpulkan permasalahan Rahmi dengan Sonia. Algaskar mengepalkan tangannya kuat menahan amarah. "Gue akan bantu Rahmi untuk membalas mereka semua," ucap Algaskar dalam hati. "Gue cabut," ujar Algaskar beranjak keluar. "Mau kemana?" tanya teman-temannya. "Sekolah," singkat Algaskar. "Woi tungguin," mereka semua beranjak menyusul Algaskar. Di parkiran Algaskar menunggu mereka semua. Mereka yang keluar melihat bingung Algaskar, kenapa sang ketua malah tinggal. "Kenapa Al?" tanya Bara yang sudah bersiap pergi tapi Algaskar justru masih berdiri menunggu mereka semua. "Gue mau umumin, Rahmi sekarang cewek gue, perlakukan dia sama kayak gue. Kecuali kalau dia punya salah, lapor sama gue juga mau kasih kalian tugas buat awasin dia di sekolah. Jika terjadi sesuatu lapor sama gue," perintah Algaskar. "Wow, siap bos, kita punya ratu woi," teriakan anggota Alistair di halaman markas. Mereka cukup senang sang bos tidak sendiri lagi, dan semoga kejamnya bisa berkurang. Walaupun agak mustahil karena ratu mereka pun 11-12 dengan sang ketua. Cabut, instruksi Algaskar, mereka semua langsung menuju sekolah masing-masing, karena semua anggota Alistair tidak berada di sekolah yang sama. Rahmi saat ini duduk di bangku kantin sendiri, dengan memakan nasi goreng. Kantin cukup ramai karena baru istirahat. Dan Rahmi keluar cepat tadi karena tugasnya sudah selesai, jadi saat yang lain baru memesan dia sudah makan dengan anteng. Tak lama kelas yang tadi ribut semakin ribut, bukan karena banyaknya murid yang ingin makan atau memesan, tapi teriakan segerombolan siswa yang baru saja masuk. Mereka adalah inti Alistair dan beberapa anggota di belakangnya dengan Algaskar berjalan di depan sebagai pemimpin, tapi bukan itu fokus murid di kantin walaupun kedatangan mereka cukup
Menyita perhatian setiap saat karena wajah tampan mereka, tapi teriakan mereka kali ini menjadi hal baru menurut mereka. "Selamag datang Ratu Alister," teriakan anggota dan inti Alister memasuki kantin yang dipimpin Algascar. Semua murid di kantin kaget sekaligus penasaran, siapa yang sudah berhasil memikat hati laki-laki paling tampan ini dan berhasil menjadi Ratu Alister. Mereka penasaran siapa perempuan hebat itu. Sedangkan Rahmi yang mendengar teriakan mereka dengan tatapan tertuju padanya, hanya bisa mengutuk mereka dalam hati. Kenapa juga dia lupa memberitahu Algascar untuk tidak membeberkan soal hubungan mereka. Tapi sebenarnya percuma saja karena Algascar akan melakukan apa yang dia inginkan. Segerombolan anggota Alister tengah berdiri di tengah-tengah kantin dan menjadi pusat perhatian, juga menjadi penasaran semua murid di kantin. Algascar kemudian berjalan ke salah satu meja kantin yang diduduki sendiri oleh seorang gadis. Siapa lagi kalau bukan Rahmi? Semua murid melotot melihat itu para siswi. Terpekik histeris setelah mengetahui siapa gadis beruntung itu. "OMG, ternyata anak baru itu," pekiknya, "gue nggak rela, tapi mereka cocok, gila. Tuh murid baru langsung bisa ambil hatinya ketua Alister." Dan berbagai ucapan mereka di kantin, sedangkan Rahmi yang kini menjadi pusat perhatian hanya melanjutkan makannya dengan tenang, tapi sebenarnya di dalam hati dia sangat malu dengan apa yang mereka lakukan, terlebih pada Algascar. Dia sangat kesal dengan Algascar. Algascar langsung duduk di samping Rahmi. "Ngapain?" tanya Rahmi. Algascar menyatukan alis mendengar pertanyaan Rahmi. "Lo nanya ngapain?" ulang Algascar. Angguk Rahmi. "Ngapain apa?" Rahmi memutar bola mata jengah. "Ngapain kesini?" gemas Rahmi berbicara lirih. "Emang gak boleh gue samperin cewek gue dendiri?" jawab santai Algascar. "Cukup keras dan mampu didengar seluruh penghuni kantin." "Ai, kenapa lo omongin ini sama mereka sih?" tunjuk Rahmi pada teman-teman Algascar. Dengan berbisik, semuanya pada tahu karena mereka, dan lo juga, kesal Rahmi berbisik. "Gue memang sengaja mau buat mereka tahu posisi lo saat ini," jelas Algascar. "Gue males ladenin para fans lo," ketus Rahmi. "Kalau ada yang ganggu lo kasih tahu gue." Malas Rahmi, kemudian melanjutkan makannya. "Hai Bu Ketu," sapa Romeo menggoda Rahmi. Sedangkan Rahmi hanya menatap datar. "Romeo, lah dicuekin," ledek Raka menertawakan Romeo. "Guenya aja yang gak sadar, kalau Pak Ketu sama Bu Ketu 11-12, kesal Romeo. Rahmi dan Algascar yang mendengar ucapan Romeo langsung memberikan tatapan tajam secara bersamaan. Romeo yang ditatap menegang. "Hehehe, gue bercanda doang swear." "Ampun dah bos," mohon Romeo, takut juga ternyata. Algascar tidak peduli, dia kembali melihat ke arah Rahmi. "Gue udah selesai, gue ke kelas dulu," ujar Rahmi berdiri dari duduknya diikuti Algascar. "Gue temenin." "Nggak usah, lo makan aja," Rahmi menolak kemudian berjalan pergi keluar kantin. Algascar yang niat mengikuti berhenti saat teman-temannya menghalangi. "Ai, lo nggak mau makan?" tanya Romeo melihat Algascar akan pergi. "Nggak. Makan dulu aja, tubuh Ketu cuma ke kelas doang, nggak kemana-mana," ujar Raka. Algascar tidak peduli, dia langsung berjalan keluar kantin. "CK, kebiasaan pergi gitu aja." Rahmi berjalan di koridor sekolah sendiri. Koridor cukup ramai karena baru jam istirahat. Semua murid di koridor yang Rahmi lewati menatap Rahmi dengan tatapan berbeda-beda. Ada yang tatapan takut, iri, dan penasaran. Rahmi yang ditatap seperti itu merasa tidak nyaman, tapi dia tidak terlalu peduli selagi mereka tidak menyentuh Rahmi. Sebisa mungkin,
Rahmi bersikap acuh. Gara-gara Al, sial, gerutu Rahmi kesal sambil berjalan di koridor. Tiba-tiba dia dihadang oleh segerombolan siswi, dan di sana Rahmi hanya mengenal Naila saja. "Hei, berhenti lo!" hadang Naila berdiri tepat di hadapan Rahmi. Rahmi mendengus lelah melihat Naila dan teman-temannya. "Kenapa?" datar Rahmi. Memandang Naila jengah. "Lo masih nanya kenapa? Maksud lo apa rusak rumah tangga orang tua gue?" Sewot. Rahmi memandang sinis Rahmi. "Ngapain gue rusak hubungan rumah tangga yang memang gak pernah bagus?" jawab. Santai Rahmi, membuat Naila melotot. "Maksud lo apa? Asal lo tahu ya, kehadiran lo di dunia ini merusak segalanya. Lo itu cuma anak haram," ujar Naila. Rahmi yang mendengar itu jadi geram, ingin sekali dia membungkam mulut Naila dengan bogeman. Tapi memancing emosi musuh akan lebih menyenangkan daripada diri sendiri yang terpancing. "Jangan memutar fakta Naila, lo kira nyokap lo itu bisa nikah sama ayah gue kalau seandainya nggak ngebunuh nyokap gue?" desis Rahmi penuh penekanan. Naila yang mendengar itu tidak terima. "Lo yang memutar fakta, lo sama nyokap jalan lo itu udah membuat hubungan ayah sama mama gue hancur," marah Naila. Rahmi tersenyum miring. "Oh iya, lo nggak nanya sama nyokap lo kenapa lo bisa lahir? Yakin banget kalau lo anak ayah?" ejek Rahmi. "Yakinlah, kalau gue bukan anak ayah, nggak mungkin dia sayang banget sama gue dan nggak mungkin dia seringmu." Plak. Rahmi memotong ucapan Naila dengan sebuah tamparan. "Diam Naila, jangan sampai mulut lo gue bungkam selamanya," ujar dingin Rahmi. "Nyokap lo jauh lebih buruk dari nyokap gue, lo nggak tahu kan apa penyebab nyokap lo pisah sama ayah? Itu karena sifat murahan nyokap lo," tekan Rahmi. "Stop Rahmi, berhenti jelek-jelekin nyokap gue. Semua yang lo bilang tentang nyokap gue itu nggak bener. Nyokap lo yang murahan bukan nyokap gue," pekik Naila, berusaha menarik simpati siswa-siswi di sana. Rahmi yang melihat akting Naila memutar bola malas, drama Guin, sinis nih. "Rahmi, harusnya lo bersyukur nyokap gue mau ngerawat lo dari kecil," drama Naila. Apalagi dia tahu Algaskar melihat interaksi mereka. Naila sengaja menjelek-jelekkan Rahmi seolah Rahmi yang kurang ajar sebagai anak. Dia berharap Algaskar akan ilfil dan memutuskan Rahmi. Dia hanya tidak tahu saja Algaskar tahu semuanya. Algaskar bukan orang bodoh yang akan termakan sama drama murahan. "Gue nggak minta dirawat sama dia," balas santai Rahmi. Dia tidak peduli dengan pandangan orang-orang padanya. Dia tidak suka mencari muka hanya untuk diperhatikan. Apalagi dikasihani, dia lebih memilih dipandang buruk daripada dipandang baik hanya karena kasihan. "Lo bener-bener nggak tahu diuntung, masih mending ada yang mau rawat lo, nyokap. Gue salah apa sampai lo buat rumah tangganya hancur?" Naila semakin menjadi-jadi. "Salah sendiri nyokap lo selingkuh." "Rahmi, maksud lo apa nuduh nyokap gue kayak gitu? Jangan karena lo nggak suka sama nyokap gue lo bisa hina dia," marah Naila. Dia tidak terima mamanya dituduh yang tidak-tidak. "Katanya lo anak kesayangan ayah. Tapi kenapa dia nggak dengerin kalau lo ngomong? Harusnya kalau nyokap lo hanya difitnah, dia bisa buktiin kan. Tapi ini bahkan ayah aja ceraikan dia. Itu karena lo udah nuduh nyokap gue lebih dulu," bela Naila. "Gue bahkan punya bukti nyokap lo selingkuh," ujar Rahmi. Mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan bukti-bukti Sonia selingkuh. Naila yang melihat itu kaget dan tidak percaya. Enggak, ini pasti palsu, nyokap gue nggak mungkin selingkuh. Bisa-bisanya lo tuduh nyokap gue sejauh ini sampai buat bukti-bukti palsu," marah Naila tidak percaya.